Baik, kita langsung saja masuk pada jawaban daripada soal ujian tengah semester yang dimulai dengan nomor 1, di mana kita diketahui fx sama dengan min x, kemudian fx-nya atau x-nya itu sama dengan 0,1 dan x0 sama dengan 0,5. Yang ditanya di sini adalah nilai hampiran orde 3 atau dengan galak pemotong maksimumnya. Yang pertama kita cari dulu deret Taylor daripada fx sama dengan min x itu pada orde yang ketiga atau nilai hampiran. Nah, sebelum masuk ke dalam mencari nilainya, kita turunkan dulu turunan dari fx sama dengan min x. Nah, turunan pertama dari fx sama dengan min x itu yang pertama adalah 1/x. Kemudian yang kedua adalah minus 1/x kuadrat. Kemudian yang ketiga yaitu turunan yang ketiga 2/x pangkat 3. Kemudian yang keempat adalah min 6/x pangkat 4. Nah, fx di sini adalah 0,1 yang hampiran atau orde yang ketiga, karena kita mencari orde ketiga P3x sama dengan ln x ditambah x kurang 0 per 1 faktorial 1/x tambah x kurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial minus 1 per x pangkat 2 ditambah x kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali dengan 2/x pangkat 3. Nah, langsung saja kita masukkan di dalam variabel x-nya ini, di x-nya kita ganti dengan 0,1 karena nilainya x dari nilai dari x itu 0,1. Nah, karena yang dicari di sini adalah nilai hampiran orde 3, x0-nya kita menggunakan 0,5. Jadi ln 0,5 ditambah 0,1 kurang 0 per 1 faktorial dikali dengan 1 per 0,5 ditambah 0,1 dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan minus per 0,5 pangkat 2 ditambah 0,1 kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial 2 per dikali dengan 2 per 0,5 pangkat 3. Sehingga hasil daripada ln 0,5 di sini adalah minus 0,6931. Nah, kalau di kalkulator itu kita menggunakan bisa digunakan radian atau deg. Nah, biasanya dia menggunakan radian untuk mencapai nilai desimal yang pas. Kemudian hasil daripada 0,1 kurang 0 per 1 faktorial itu terus dikali dengan 1,05 itu hasilnya minus 0,8. Dan hasil daripada 0,1 dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial itu menghasilkan minus 0,32. Yang dimana dikalikan dengan minus 1 per 0,5 per minus 1 per 0,5 pangkat 2. Kemudian hasil daripada 0,1 kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial jika dikali dengan 2 per 0,5 pangkat 3 itu akan menghasilkan minus 0,1712. Sehingga kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan minus 1,9843. Yang sesuai persyaratan ya 4 angka benar. Nah, kalau misalkan secara analitik ln x atau ln x dari 0,1 dan 0,1 itu kalau kita cari itu menghasilkan minus 2,3025. Selanjutnya mencari galat pemotong maksimum. Di sini kita menggunakan rumus daripada galat Rnx atau galat residu. Yang dimana rumusnya itu Rnx sama dengan x kurang x0 dipangkatkan dengan n tambah 1 per n tambah 1 faktorial dikali dengan fn tambah 1 dikali dengan c. Sehingga kalau kita masukkan angka-angkanya menjadi 0,1 dikurang 0,5 pangkat 4 karena 3 tambah 1. Karena n-nya 3 orde yang ketiga. Kemudian per dengan faktorial.
itu 3 tambah 1. N-nya itu adalah orde-nya yang ditanya. Itu persyaratannya. Kemudian dikali dengan F pangkat 4 dikali C. Nah, yang kita cari di sini adalah C. Sehingga kita dapat menemukan galat pemotong maksimum. Nah, hasil dari 0,1 kurang 0,5 pangkat 4 per 4 faktorial itu ya adalah 0,0010. Dan tadi turunan keempat daripada fx sama dengan min x itu adalah minus 96. Nah, jika dikalikan dengan 0,0010 itu akan menghasilkan minus 0,96. Nah, karena dia galat, dia sebenarnya pakai positif. Namun di rumusnya itu dia tidak ada nilai mutlaknya, menjadi minus 0,096. Jadi kita mendapatkan dalam pemotong maksimum dari nilai hampiran order 3 menggunakan Dirac Taylor itu adalah minus 0,096. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi ya soalnya itu jika diketahui fx sama dengan 2 sin x kurang x kuadrat dengan x tolnya sama dengan 0,1 dan selang intervalnya itu ada di titik 1,2. Yang jadi pertanyaan di sini adalah kita disuruh gunakan untuk metode bisection, metode bisection dan metode regulasi palsi. Pasti kawan-kawan sudah tahu. Nah, untuk metode bisection, karena diketahui itu selangnya intervalnya 1 dengan 2, maka 1 di sini adalah A dan B adalah 2. Dan untuk mencari C itu kita gunakan dengan rumus A tambah B per 2. Nah, untuk iterasi pertama, diketahui kan fx sama dengan 2 sin x kurang x kuadrat. Maka untuk A atau interval yang pertama 1 itu 2 sin dikali 1 dikurang 1 pangkat 2 menghasilkan 0,6829. Kemudian yang bagian B itu 2, kita masukkan ke dalam fx-nya yaitu 2 sin 2 dikurang 2 pangkat 2 itu hasilnya minus 2,1814. Nah, C tadi kita menggunakan rumus A tambah B per 2. Yang dimana 1 ditambah 2 itu 3, jadi 3 per 2 itu sama dengan 1,5. Nah, karena tanda daripada FA dan FB ini, FA dan FB. FA dan FB di sini adalah nilai daripada yang dihasilkan dari kita masukkan ke dalam fx-nya, fungsinya. Nah, karena tandanya berbeda antara 0,6829 dan minus 2,18, nilai awal yang kita gunakan itu dapat digunakan ke iterasi berikutnya. Nah, karena nilai dari C itu 1,5, itu sama tandanya dengan A, maka yang diganti di sini adalah A. Karena persyaratan dalam metode bisection jika FC ini adalah 1,5, FC-nya 1,5, jika F-nya. Nah, coba kita perhatikan pada tabel berikut. Inilah hasil daripada iterasinya. Iterasinya sampai di ketiga. Nah, FC-nya di sini adalah minus. Nah, minus di sini dia sama dengan B. Maka C menggantikan B, FC. Nah, jika FC dan FA sama, maka FC menggantikan atau C menggantikan bagian A. Nah, tapi jika FC dan FB itu sama tandanya, maka C akan menggantikan B. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa yang bertanda spidol kuning ini, tanda kuning ini,
Karena kita lihat di sini FC-nya minus 0,2550 dan FB-nya minus 7 juga, yaitu minus 2,1814. Jadi C-nya menggantikan B. Nah, pada iterasi kedua kita dapatkan C-nya itu 1,25. Nah, tetapi FC-nya itu kita dapat positif 0,3354. Dan FC-nya itu sama dengan FA karena sama-sama tandanya, yaitu positif. Berarti C-nya kita ganti ke A. Jadi C-nya kita ganti ke A. Jadi A-nya jadi 1,25 dan B tetap 1,5. Nah, pakai rumus A tambah 2 per 2 itu menghasilkan 1,375. Nah, karena dia X-tolnya 0,1 dan FC-nya itu adalah 0,0172, itu sudah bisa diberhentikan. Nah, kenapa bisa diberhentikan? Kita lihat pada ya tergantung pada galat aproksimasinya. Nah, untuk mencari galat ini yaitu dengan cara nilai C saat ini dikurangkan dengan nilai C sebelumnya per nilai C saat ini. Nah, di sini kita lihat bahwa galat aproksimasi jadi iterasinya hanya sampai ketiga, berarti C3 kurang C2 per C3 sama dengan 1,375 kurang 1,25 per 1,375 itu menghasilkan 0,09. Karena 0,09 itu lebih kecil daripada 0,1 atau galat aproksimasinya lebih kecil dari X-tolnya, maka akar persamaannya itu adalah C3. Yang dimana C3 sama dengan 1,375. Baik. Penjelasan nomor 2 bagian B, yaitu mencari akar persamaan menggunakan metode regulasi falsi. Pada soal tersebut diketahui persamaan fx sama dengan 2 sin x kurang x kuadrat dengan nilai toleransinya itu 0,1 pada selang interval 1,2. Masuk pada iterasi pertama, fx sama dengan 2 sin x, a sama dengan, kita tinggal mensubstitusikan nilai a pada selang interval tadi kepada persamaan yang diketahui, yaitu a sama dengan 1, maka fa-nya sama dengan 2 kali sin 1 kurang 1 pangkat 2, menghasilkan 0,6829. Kemudian pada bagian B, itu sama dengan 2, fb sama dengan 2 kali sin 2 kurang 2 pangkat 2, menghasilkan negatif 2,1814. Untuk mencari nilai C menggunakan rumus A kali FB kurang FB kali FA per FB kurang FA. Itu sama dengan 1 kali minus 2,1814 kurang 2 kali 0,6829 per negatif 2,1814 kurang 0,6829. Itu maka tanda FA dan FB nilai awal. Selanjutnya kita lanjutkan pada iterasi berikutnya. Nah, pada iterasi kedua kita menggunakan A-nya itu 1,2348. Mengapa? Karena tanda FA dan FB tadi sama, maka C mengganti FA. Pada iterasi kedua B-nya tetap 2 karena persamaannya berbeda. Kemudian nilai C pada menggunakan rumus seperti tadi. Untuk nilai FA-nya itu 0,38, 0,3569, nilai FB-nya negatif 2,1814. Maka kita lanjut pada galat relatif. Nah, galat relatif itu sama dengan mutlak C2 kurang C1 per C2 sama dengan 1,2348 dikurang 1,3455 per 1,2348 sama dengan 0,0796 kecil dari 0,1. Jadi akar persamaannya adalah C2 sama. Kita di sini mencari galat iterasi 3 menggunakan metode iterasi titik tetap. Diketahui nilai fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 10x kurang 20 dengan nilai x0 sama dengan 1,3. Maka awalnya kita mencari nilai x atau gx itu sendiri.
melalui persamaan yang telah diketahui tadi. Karena pada persamaan tersebut 10x bersandaran dengan x, maka kita mengambil 10x sebelah kanan, dan yang pada sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri, menghasilkan 10x sama dengan x negatif x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah 20. Atau gx sama dengan negatif x pangkat 3 ditambah 2 kali ditambah 2x pangkat 2 ditambah 20 per 10. Untuk iterasi pertama, x0 tadi diketahui 1,3, maka x1 nya sama dengan negatif 1,3 pangkat 3 dikurang 2 kali 1,3 pangkat 2 ditambah 20. x1 sama dengan 14,423 per 10, atau disederhanakan menjadi 1,4423. Untuk nilai dari f 1,4423 sama dengan 1,4423 pangkat 3 dikali 2 kali 4 dikali 1,4423 pangkat 2 ditambah 10 kali 1,4423 kurang 20, menghasilkan 1,5837. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 4 yang diketahui adalah fx sama dengan x pangkat 7 tambah 4x pangkat 3 tambah 2. Kemudian yang diketahui lagi yaitu xn dikurang 2 hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk xn kurang 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nilai xn tambah 1 dan galatnya. Jadi untuk penyelesaiannya ada dua iterasi. Yang pertama, untuk xn kurang 2 sama dengan 0, maka dimasukkan saja ke rumus fx yang diketahui tadi dan mendapatkan 0 pangkat 7 tambah 4, 0 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian untuk xn kurang 1 itu sama dengan 1, maka dimasukkan ke rumus fxn-nya lagi yang diketahui yaitu menjadi 1 pangkat 7 tambah 4, 1 pangkat 3 tambah 2, hasilnya sama dengan 8. Kemudian untuk xn sama dengan xn kurang 1 kurang fx dalam kurung xn kurang 1 lalu dikalikan xn kurang 1 kurang xn kurang 2 per fxn kurang 1 kurang fxn kurang 2, maka dimasukkan saja nilai dari masing-masing tersebut, maka didapat xn kurang 1 itu sebelumnya kita ketahui 1, kemudian fx nya itu sama dengan 8, jadi tinggal dimasukkan saja angka dari nilai masing-masing, maka didapat 1 kurang 8 dikali dalam kurung 1 kurang 0 per 8 kurang 3. Kemudian 1 didapat sama dengan 1 kurang 8 per 5 disamakan penyebut menghasilkan min 0,6. Kemudian untuk iterasi 2 tadi kan sudah didapat xn nya itu sama dengan min 0,6. Jadi untuk iterasi 2 nya tinggal dimasukkan lagi xn sama dengan 0 kurang 6, maka dimasukkan ke rumus fx yang diketahui dan didapat min 0,6 pangkat 7 tambah 4 tambah 4 kurang 0,6 pangkat 3 ditambah 2 didapat 2,1080. Kemudian untuk xn tambah 1 ditanyakan di sini xn nya, jadi xn tambah 1 sama dengan 0,6 kurang 2,1080 seperti rumus tadi. Kemudian 0,6 dikurang 1
dibagi 2 di min 0,6 dikurang 1 per 2,1080 dikurangi 8 sama dengan hasilnya itu min 0,6 kurang 0,5724 dan dihasilkan menjadi min 1,1724. Jadi untuk epsilon alfanya nilai mutlak min 1,1724 tambah 0,6 per min 1,1724 sama dengan hasilnya itu 0,4882. Baik. Baik, kita langsung masuk pada nomor 5, yang dimana diketahui itu nilai dari akar 9 dari 7, yaitu dan X0 sama dengan 1,2, X0-nya itu sama dengan 0,01, dan X0-nya itu sama dengan 1,2. Nah, yang ditanya di sini adalah menentukan nilai daripada akar 7 dari 9. Nah, untuk mencari jawabannya ini, pertama kita harus mengubah nilai akar ini ke bentuk fungsi. Nah, caranya seperti di bawah. Kita lihat bahwa kita misalkan X sama dengan akar 7 dari 9. Kalau kita ubah, kita sederhanakan itu X sama dengan 7 per 1 per 9. Nah, pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke sebelah. Nah, jadi X pangkat 9 kurang 7 sama dengan 0. Maka Fx-nya itu akan menghasilkan X pangkat 9 kurang 7. Kemudian kita turunkan. Karena dia di sini adalah menggunakan metode Newton-Raphson. Dia menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, kita turunkan yaitu F aksen X sama dengan 9X pangkat 8. Nah, yang kita tahu di mana rumus daripada Newton-Raphson ini itu untuk mencarinya hampir sama dengan metode sekant. Tetapi bedanya itu adalah kita pakai turunan di sini, turunan pertama daripada fungsinya. Dan untuk mencari daripada nilai iterasi berikutnya itu, kita menggunakan rumus xn kurang 2 sama dengan xn kurang 1 per xn kurang 2 per dikali dengan fx kurang 2 per xn kurang 1. Nah, kita mulai pada iterasi yang pertama. X0 sama dengan 1,2. Nah, 1,2 ini kita masukkan ke fungsinya. 1,2 ini adalah X0-nya. Jadi 1,2 pangkat 9 kurang 7 sama dengan minus 1,84,2. Terus kita masukkan kepada turunan yang pertama daripada fungsinya, yaitu 9 dikali 1,2 pangkat 8, hasilnya 38,6983. Selanjutnya, untuk mencari X1-nya itu, tadi saya sampaikan bahwa pakai rumus tadi. Jadi, X1 sama dengan X0 dikali dengan Fx0 per F aksen X0. Jadi X1 sama dengan 1,2 dikali dengan 1 minus 1,8402 per 38,6983. Sehingga menghasilkan 1,2476. Selanjutnya masuk ke iterasi kedua. Nah, diketahui itu kan X1-nya sudah didapat 1,2476.
Kalau kita cari galat aproksimasinya itu dia belum mencapai pada nilai menghampiri x-tolnya atau 0,01. Masih besar atau melebihi daripada x-tolnya. Yang kita cari itu adalah yang terkecil daripada x-tolnya. Sehingga iterasi masih berlanjut sampai ke 2. Nah, caranya sama. Nilai x1 ini kita masukkan ke dalam fungsi yang tadi, fungsi yang pertama, kemudian di fungsi kedua, fungsi turunannya. Nah, fungsi yang pertama itu menghasilkan 0,3228. Kemudian yang fungsi yang kedua itu 52,8257. Nah, karena yang dicari dengan literasi kedua, maka X2 sama dengan 1,2476 dikali dengan Fx1 per Fxn X1. Kalau kita masukkan angka-angkanya itu 1,2476 dikali dengan 0,3228 per 52,8257 itu menghasilkan 1,2415. Nah, kalau kita cari galat aproksimasinya yaitu dengan cara X saat ini dikurang dengan X sebelumnya per X saat ini, maka X2 kurang X1 per X2, yang dimana X2-nya itu 1,2415 dan X1-nya 1,2476. Per X2-nya itu 1,2415. Nah, menghasilkan 0,0049. Nah, dan 0,049 ini 0,0049 dia lebih kecil daripada X-tolnya. X-tolnya itu 0,01. Maka iterasi berhenti pada iterasi yang kedua. Baik, terima kasih. Syukran. Matematika itu menarik, bukan? Bukan.